장거리 이동도 하고 어제 경기 뛴 수도 있고 해서 오늘 회복 뭐 지금 회복 훈련할 때까지 arahkan kepada sangat cepat Witan, langsung ke kotak penalti, ada Rahmat, ada di tengah sudah, gol Dimas Derajat 990 Ramadanta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantisipasi sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, gol yang luar biasa. Enggan terlarut euforia, pasukan Garuda gelar latihan perdana di Brunei. Setelah meraih kemenangan gemilang di laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam, skuad timnas Indonesia langsung bergegas untuk melanjutkan persiapan menjelang laga leg kedua di Bandar Seri Begawan. Pada Jumat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, para pemain timnas Indonesia bersiap-siap untuk bertolak ke kota tujuan mereka. Pengalaman Sinteyong sebagai pelatih kepala memberikan semangat baru bagi timnas Indonesia. Dalam konferensi pers setelah kemenangan di leg pertama, Sinteyong mengatakan bahwa timnya tidak akan bermain bertahan saat melawan Brunei Darussalam. Dia ingin para pemainnya tetap menyerang dan tampil dominan di lapangan. Menurut laporan dari laman resmi PSSI, skuad timnas Indonesia tiba pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh pemain datang di Bandar Seri Begawan dalam keadaan sangat antusias. Usai tiba di Bandar Seri Begawan, para pemain langsung bertolak menuju hotel untuk istirahat. Setelah beristirahat, para pemain bakal melanjutkan sesi pemulihan usai laga semalam. Timnas Indonesia kemudian bakal menggelar latihan pada Sabtu 14 Oktober 2023. Tepat hari ini, skuad Garuda mulai menggelar latihan untuk mengasah kemampuan dan taktik. Sinteyong memberikan arahan secara detail kepada para pemainnya. Saya ingin kalian tetap menjaga semangat menyerang dan mempertahankan keunggulan kita. Jangan lengah meski kita menang besar di laga sebelumnya. Demikian ujarnya dengan tegas. Pemain timnas Indonesia menerima instruksi tersebut dengan baik dan siap untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Mereka telah bekerja keras dalam persiapan jelang laga ini, meninjau strategi permainan Sinteyong dengan seksama. Timnas Indonesia tahu bahwa mereka harus unggul lebih dari 6 gol untuk memastikan lolos ke putaran kedua. Meski begitu, mereka tidak akan mengandalkan hasil leg pertama. Skuad Garuda akan bermain dengan tekad tinggi dan militansi tinggi untuk mencapai kemenangan. Kemenangan pemain timnas Indonesia juga patut diacungi jempol. Mereka memiliki kualitas yang luar biasa dan memiliki pola permainan yang ciamik. Dengan kekompakan dan kerja sama tim yang baik, Garuda pasti bisa mencetak gol-gol beruntun di laga leg kedua ini. Para timnas lovers juga berharap Sinteyong dan para pemain bisa menjaga performa impresif mereka. Kemenangan ini akan menjadi awal yang baik bagi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Begitu pula Sinteyong berharap dukungan penuh dari para supporter untuk menginspirasi timnya. Mereka adalah kekuatan terbesar yang bisa memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia. Dengan semangat juang dan semangat yang tinggi, skuad Garuda yakin dapat melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan tampil menyerang dan memberikan yang terbaik untuk mengamankan tiket ke putaran kedua. Kami akan mengincar untuk mencetak banyak gol lagi dan tetap menerapkan pressing yang ketat. Demikian tuturnya. Sebagai informasi, pada leg pertama timnas Indonesia ini, 6 gol telah disarankan. Dari 6 gol yang dicetak tim Merah Putih, 5 gol dibuat oleh striker. Mereka adalah Dimas Derajat di menit ke-7 dan 72 serta 90 lebih 2 menit dan Ramadan Sananta di menit ke-63 dan 67. Sementara 1 gol lainnya dicetak Rizky Ridho pada menit ke-12. Timnas Indonesia
berhasil memenangkan pertandingan yang luar biasa dengan skor telak 6-0 melawan Brunei Darussalam pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 12 Oktober 2023. Kemenangan ini bukan hanya merayakan kemenangan saat ini, tetapi juga mengukuhkan dominasi Indonesia dalam sejarah pertemuan mereka dengan Brunei. Dalam pertandingan ini, Indonesia memperlihatkan kelasnya. Mereka tampil luar biasa, menciptakan sejumlah peluang dan menguasai pertandingan sepanjang 90 menit. Gol-gol yang dicetak oleh para pemain Indonesia adalah hasil dari kerja keras, kerjasama tim yang baik, dan kualitas permainan yang luar biasa. Indonesia telah menjalin rivalitas sejarah yang menarik dengan Brunei Darussalam dalam pertandingan sepak bola. Dari 12 pertemuan sebelumnya, Indonesia telah menang 8 kali, bermain imbang 2 kali, dan hanya mengalami 2 kekalahan. Ini adalah bukti betapa Indonesia telah mendominasi pertemuan antar kedua tim. Namun, hal ini tidak membuat pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera menyerah begitu saja. Ia menyampaikan optimisme dan tekad timnya untuk mengejar ketertinggalan di leg berikutnya. Rivera mengakui bahwa menghadapi Indonesia yang memiliki banyak pemain profesional bisa menjadi tugas yang sulit bagi timnya yang banyak berisi pemain amatir. Namun, semangat dan semangat juang tim Brunei tetap menggelora. Kami tahu mungkin akan sulit mengejar ketertinggalan. Kami yang banyak berisi pemain amatir dibandingkan profesional. Tentu akan sulit, tapi demi pendukung kami, tim akan berusaha memenangkan leg kedua. Demikian kata Mario Rivera. Leg kedua kualifikasi akan digelar di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023. Dan pelatih Rivera telah menyatakan bahwa timnya akan melakukan evaluasi mendalam dan belajar dari kesalahan di pertandingan sebelumnya. Mereka bertekad untuk tampil lebih baik lagi dan memperbaiki tim seiring dengan mendekati pertandingan melawan Timnas Indonesia. Satu kesempatan lagi, kami akan berusaha tampil lebih baik serta memperbaiki tim sembari menunggu leg kedua melawan Timnas Indonesia. Demikian ujarnya. Riwayat pertemuan antara Timnas Indonesia dan Brunei adalah kisah yang telah terukir dalam sejarah sepak bola regional. Dalam 12 pertemuan sebelumnya, kedua tim telah saling berhadapan dan mencatat hasil beragam. Berikut telah kami rangkum head-to-head antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam selama bertemu di atas rumput hijau. 22 November 1977, Indonesia 4-0 melawan Brunei. 2 Juni tahun 1983, Indonesia 1-1 dengan Brunei. 5 Desember 1983, Indonesia kalah 0-1 oleh Brunei Darussalam. 11 Desember 1985, Brunei 1-1 Indonesia. 15 September 1987, Indonesia menang 2-0 atas Brunei. 21 Agustus 1989, Indonesia menang telak 6-0. 4 Maret 1990, Brunei 1-0 Indonesia. 12 Maret 1990, Brunei 0-3 untuk Indonesia. 9 Agustus 1999, Brunei kalah lagi dengan Indonesia menang 3 skor. 26 September 2012, Brunei 0-5 untuk Indonesia. 26 Desember 2022, Brunei kalah telak kembali 0-7 atas Indonesia. 12 Oktober 2023, Brunei kembali kalah dengan skor 0-6 kemenangan untuk Indonesia. Perhatian tertuju pada pertemuan terakhir mereka, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor mencolok 6-0. Ini adalah capaian yang mengesankan, dan Indonesia berharap bisa mempertahankan performa cemerlang mereka. Menariknya, bek timnas Indonesia, Elkan Baggett, mengaku sempat dibuat geram dengan gaya permainan Brunei Darussalam. Hal ini terjadi karena gaya permainan mereka yang memperlambat tempo. Sebagai bek timnas Indonesia, Elkan merasa tidak senang dengan taktik yang ditunjukkan oleh tim lawan tersebut. Ia juga merasa bahwa Brunei Darussalam berusaha menghambat permainan dengan cara mengulur waktu setiap kali bola keluar dari lapangan. Hal ini membuat timnas Indonesia yang seharusnya bisa meraih kemenangan dengan skor lebih besar menjadi tidak bisa tampil dengan baik. Elkan Baggett bahkan mengungkapkan bahwa timnas Indonesia seakan-akan terjebak dalam permainan lambat yang ditunjukkan oleh Brunei Darussalam. Pada babak pertama, mereka justru frustasi dengan permainan yang berbelit-belit dan tidak efisien dari lawan. Meskipun meraih kemenangan dengan skor 6-0, Elkan Baggett masih merasa tidak puas dengan permainan yang ditunjukkan oleh tim lawan. Ia mengatakan, Anda melihat cara mereka bermain. Setiap kali bola keluar dari permainan, mereka membutuhkan waktu yang lama.
Situasi inilah yang membuatnya merasa frustasi. Timnas Indonesia seharusnya bisa menang dengan lebih besar lagi, namun mereka terhalang oleh taktik permainan yang berbelit-belit ini.